Kami punya Ya kandang makanya jangan babi kebawa terus. samosir. Jadi ngapain kau bilang kami punya kandang babi? Lah, orang Kristen memang enggak punya kandang babi apa? Semua gitu. Juma, Tidak semuanya. kau tahu Juma, yang kebanyakan Yang tidak ada duitnya enggak, yang tidak suka makan babi enggak. Gimana nih otaknya ini? Alergi kau rupanya disebut punya kandang babi. Malu kau. Naikkan darah Tiap hari kau tingginya si makan Juma. babi. Gini Naikkan si darah kawan tingginya si ini. Juma. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat dan kepanjangan dan tiada kabur ujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Nama Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Allah, bisa para nabi beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Allah lah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini ya, saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan ahli summa ya dengan orang-orang kafir, yang dimana orang-orang kafir kesurupan kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Ada sih, ada cuma aku lupa gitu, bentar ya. Ada satu negara, ada. Ada. Jadi gelap terus gitu maksudnya, nggak pernah terang. Ada enggak di bumi ini bagian yang tidak pernah mengalami pagi? Mengalami kutub selama 65 hari itu ya. 10 tempat dunia jarang kena sinar Kalau matahari itu. dia siang terus. Itu tidak Kalau mungkin dia terjadi karena nggak ada bumi itu yang bukan terus datar. gitu. Kalau bumi datar mungkin terang terus, sebaliknya malam terus, mungkin. Tapi selagi bumi itu bulat akan mengalami yang sama, cuma waktu jedanya yang berbeda-beda, durasinya. Ada yang cuma siang 1 jam, kayak gitu ahi. Nah, kenapa di Indonesia kemudian pagi selisih 1 jam? Dengan Karena apa? Karena apa alasannya? Kenapa alasannya? iya, maksudnya dengan mana? Ya di Indonesia ini aja dulu. Kenapa ada perselisihan jam pagi? Ya Saya- karena ini Aki, karena bumi itu berputar pada porosnya, sehingga menyebabkan pergeseran itulah yang nanti menjadikan matahari itu sebenarnya bukan matahari yang bergerak ya, matahari tetap, tapi dia itu bumi bergerak sehingga menyebabkan bagiannya itu mengalami perubahan, seperti itu. Nah sekarang bumi ini, kalau di bumi inilah ya yang kita tahu, sama seperti ketika saya di Dubai kan, saya nelpon ke Indonesia itu siang, sementara saya ketika di Dubai malam. Artinya bumi ini enggak datar dong, enggak kan ya? Ya enggak lah. Waduh, bagaimana dong? Bumi ternyata Bulat, kalau begitu, karena sama seperti yang dikatakan Quran. nah itu dia masalahnya. Nah sekarang permasalahannya adalah kata menghamparkan. Sekarang begini, ketika kemudian ada wadah berbentuk bola, wadahnya itu besar seperti rumah. Ketika rumah ini saya hamparkan kemudian karpet, saya hamparkan kampret untuk Karpet menutupi basah. rumah yang berbentuk bola, saya hamparkan kemudian karpet itu berbentuk bulat, boleh nggak? Boleh lah. Kalau dia segi 4 kemudian terus saya hamparkan karpet, boleh? Boleh. Semua. Boleh.
Kalau dia segitiga, habis itu saya hamparkan kampret karpet, boleh? Boleh. Bang Zuma. Boleh. Nah, untuk mengetahui bahwa hamparan yang Tuhan katakan di dalam Al-Quran itu bukan bentuknya. Itu bukan bentuk. Ketika Allah mengatakan khalaqas samawati wal ard, menciptakan, kemudian bukan berarti bentuk yang ada pada masa itu adalah dihamparkan dalam bentuk, tetapi hamparan ini adalah Allah melepaskan kemudian keadaan bumi itu seperti ya Tuhan hamparkan. Cara menciptakannya menghamparkan. Aku hamparkan bumi itu setelah aku ciptakan dengan cara menghamparkan. Nah, sekarang permasalahannya untuk mengetahui hamparan ini berbentuk apa, maka Al-Quran kemudian menjelaskan itu. Bukan kita yang menjelaskan, Al-Quran. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lail sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tuh, Al-Quran yang menjelaskan. Berarti hamparan itu berbentuk bulat. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Berarti alam semesta berupa bumi ini bulat. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, khalaqas samawati wal arbil haqqa. Apa kata ayat selanjutnya? Bagaimana kemudian wayaku, kemudian Allah mengatakan siang atau malam ditutup atau menutup. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam. Apa artinya itu? Berarti hamparan yang pergantian siang malam terjadi perlahan. Cerdas sekali. Murid siapa Keren. dulu? Murid Aki Juma gitu loh. Keren guru saya ini. Artinya apa? Kalau bumi datar, nggak ada siang dan malam. Kenapa? Kalau di Indonesia siang karena dia datar, maka di Amerika siang. Tak ada yang mengalami malam. Benar nggak? Kan datar tuh. Sekali malam malam, sekali siang siang. Benar ya? Dan perubahan siang malam terjadi secara mendadak kalau bumi datar. Gelimpang, nah kayak gitu kan. Gelimpang kayak gitu, kayak tangan dibalik gitu. Sedangkan yang gitu. diterangkan Al-Quran itu adalah dalam Quran surah Az-Zumar, ya Allah kemudian menutupi siang ke malam, malam ke siang. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Khalaqas samawati wal arbil haqqa yukawwirul lail 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail. Berarti hamparan bumi itu dihamparkan dalam bentuk bulat. Jadi tidak bisa dimaknai hamparan itu bentuk. Hamparan itu adalah tata cara Allah menciptakan bumi dengan cara dihamparkan. Bukan berarti bumi dicipta dengan didatarkan, enggak. Contoh yang tadi, kalau ada kemudian wadah, kemudian dihamparkan kampret di atasnya, maka karpet ini akan membentuk sesuai dengan wadah yang ada. Nah, bagaimana kita bisa tahu bentuk wadah bumi? Lihat ayat yang lain. Khalaqas samawati wal arbil haqqa yukawwirul lail 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail wa sakharas samsa wal qamar. Jelas itu Al-Quran, indah sekali Al-Quran itu. Tapi coba kalau kita lihat satu data di dalam Bible. Misalnya di dalam Yesaya 40:22. terlalu tinggi itu kitabnya Yahudi itu, akhi. Nanti dua musuh kita, cukup satu aja. Matius Lukas 4 nomor 8 misalnya. Boleh. Dan iblis membawa Yesus pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Datar ini datar. Jadi injil di kana Yesus, dibawa ki bedeng sama setan, dipanaiki di atas gunung. Jadi cerita nanjo
dan Jose Arena anaknya Maria dibawa ke bedeng sama setan, pergi di gunung toh mana nakanan jo setan cini mekonjo cini ngase minjo kerajaan bumi dari gunung ini kau akan melihat semua kerajaan bumi. Datar dong patu kemai cara nasamuding tenak kulle tidak bisa bung. Bagaimana ceritanya Panjul? Kamu mengatakan bahwa Yesus dibawa ke gunung yang tinggi. Setelah dia naik ke gunung, semua dunia dia lihat. Bapak baca dulu bawaan. Itu dunianya sekecil apa Bang Zuma? Kok semua bisa kelihatan? Itu dia masalahnya. Ini parah ini. Jadi kalau berbicara mengenai Al-Quran, hati-hati. Orang-orang Kristen kalau Anda bertanya tentang Quran, hati-hati Bung, karena Anda sedang mempertanyakan keutentikan pernyataan pencipta Anda. Yang menciptakan Anda ragukan itu. Pasti ada solusinya. Sekarang coba saudara Kristen yang hebat naik, kasih saya solusi bagaimana caranya Anda tidak menyatakan bumi datar. Ketika Yesus dibawa sama setan ke atas gunung, lalu setan memperlihatkan semua kerajaan bumi. Bahaya tumaiku. Saya gunung mana yang paling tinggi di dunia ini? Ada yang tahu? Epres. Bawa karai. Epres. Apa? Kampret? Epres. Oh ya, cepret. Ya? Banana press, pisang epek. Naik Anda ke sana, paling tinggi, paling puncaknya kira-kira kicini ngaseng jinjo kerajaan yang ada di bumi, ha? Dilihat semua jitu kira-kira Gang. Nucini ji. Kita lihat jitu. Bapak Ibu sekalian, Bapak kira-kira kalau naik ke gunung yang paling tinggi, itu kira-kira lihat nggak semua negara di dunia ini? Hah? Enggak bakal. Enggak dong, enggak kelihatan. Enggak dong. bakal. Berarti ini sesuai dengan sainsnya ini. Enggak. Makanya Al-Quran datang sebagai ilmu pengetahuan untuk manusia. Mantap. Supaya manusia tahu bahwa kehidupan di atas muka bumi ini di akhir zaman yang dibutuhkan dari Allah, dari pencipta kita adalah tuntunan supaya kita itu bisa berakal sehat dan menjadi penakluk bumi. Ya. Jadi mustahil terjadi. Coba Beng, yang ada di Makassar, naik ke Beng di gunung paling tertinggi di Makassar ini, Gunung Bawah Karaeng, naik ke Beng di atas itu, nu cini injo kana kota Palopo, tena kulle. Jadi ponto nu cini ji tena tong kulle. Bulukumba tena tong kulle. Mamuju tena tong kulle. Tega gaharap. Boleh bicara Daeng? Boleh. Oh iya. Silakan. Jadi salam kenal. Yeah. Malam jumpa kita ya Daeng ya. Ya, jadi kalau ngana membaca kitab, ngana kudu baca itu dari atas sampai bawah. Iya, coba ngana baca Matius 4 dari 1 sampai ke samping, kiri kanan, bawah, tengah, atas, bawah. Aku coba. nggak perlu. Ngana tadi cerita soal gunung ya. Iya, Iblis ini. mencoba Yesus. Apalagi Pekerjaan Tuhan iblis dicobai. hanya mencobai. Iya, benar Jo ngana. Tapi ngana diam dulu, ngana punya mulut ya. Iya, Biar kenapa kita kasih emang? keterangan sama ngana ya. Coba kau tunjukkan kepada saya. Ngana pebo di poco-poco ini Matius 4 Iya. nomor 8. Bagaimana Iya. cara Anda menjelaskan ini datar atau tidak bumi ini? Ya. Bumi sekarang ngana lebih dulu dari Yesus kah apa dari Tak ada urusan. kok ngana lebih tahu dari Yesus bumi datar tuh Saya tidak ada urusan dengan Yesus, saya berurusan kalau dengan ini. begitu, Buku karena yang tidak dibuat bilang, oleh ngana tidak berhak Lembaga menjawab Bible bumi datar atau Indonesia. bulat. Jangan Masalahnya kau bawa datar tidak ada Yesus. dalam diri Ini Anda. bukan cerita Yesus. Samuding, ini bukan cerita Yesus ini. Ini cerita pengarang Matius. Matius yang ngarang kayak begana. Jadi ngana coba jelaskan ini. Ya, kenapa ada Yesus dibawa sama setan naik ke gunung untuk melihat semua isi bumi? Batu kemai caranan jenis senji Pak Guru. Coba kau pertanggungjawabkan ini tulisan ini. Ini firman Tuhan atau apa ini? Salah tulis kayaknya ini. Bedu. Martinus, Subeda, coba kau buka mic-mu, baca ini. Jangan kau berlandaskan emosi anu.
Pak bisa tonjak emosi ku cakar kun tu pirui kun tu bawanu. Baca ini coba ini Matius 4 nomor 8. Baca. Biar otakmu itu bisa meleleh sedikit. Kencang kali otak kau itu. Coba kau baca ini. Martinus, kau baca dulu ini. Macet. Aku dari pekana aku baji erot tonjok ko tolo kamu aku beleng-beleng. Ada lu baca nih Matius 4 nomor 8 dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Tena jenapet tolo-toloyan deh gang. Tena mampet tolo-tololan deh punangaman deh. Antama jadi otak nu punagaman di samuding. Ngapa nak kulle? Naik di atas gunung. Nalia ki semua enjo dunia. Cara dek nakamase. Ini penulis Matius sekolah di mana samuding ini? Cocok enggak dengan sains ini? Tidak cocok, tidak cocok. Tidak cocok samuding. Segala sesuatu yang tidak cocok dengan akal bukan dari Tuhan. Masakan ilmunya Tuhan kaman nih? Anak TK poin ditanya, bisa ndak kita lihat seluruh negara kalau kita naik di atas gunung yang paling tinggi? Anak TK mengatakan mustahil tanta. Ya, patolol-tololan nih. Kau itu tolol. Makanya baca Alkitab dengan lengkap. kepintaranmu bohong, coba kau uraikan ini. Kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, gunung ini bisa beranjak daripadamu. Terus kenapa kau tidak kasih pindah saja Iblis gunung mencoba supaya Yesus bisa karena kau itu lihat di berbicara seluruh bumi? masalah. Yesus sedang berpuasa selama 40 hari. Ngana baca kudu lengkap supaya ngana tidak bodoh Terus? Jadi Islam yang lain supaya bisa pintar. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Tidak nak tahu di musim buah ara. Lah, kau kata dari mana kau lebih dari dulu Yesus lahir kau? Ini surat kabar yang mengatakan itu. Tunjukkan datanya. Oke. Ketika Yesus kemudian puasa 3 hari. Datamu jangan data Al-Quran ya. Aku nggak terima. Wah, surat kabar dong. Kan saya sudah bilang surat kabar. Oh, kau bodoh kawan. Kau bodoh kawan. Kau dari sini kelihatan. Markus 11 ada 12 dibaca tuh. Ada musim kurma di situ. Ada musim kurma dicatat. Musim ara, musim ara. Gimana? Musim Buah ara. Dia berpuasa. Kalau orang berpuasa tidak makan bodoh. Iya, makanya dia halu. Nggak ngerti musim buah ara dia. Pohon ara kan dikutuk sama Yesus karena tidak berbuah. Pohon ara kan Di dikutuk situ tidak Yesus berbuah. tidak tahu musim buah. Di situ Yesus tidak tahu musim Pohon buah. aranya dikutuk bodoh karena dia sedang lapar. Dikutuklah tuh pohon ara. Iya, lagi lapar dia halu, semuanya dikutukin gara-gara lapar. Aduh. Kalau berbicara satu kawan supaya kita pintar. Sugi. Iya Joki. Makanya King Ana pergi makan itu ada tai ayam. Apa ini? Apa Tadi ini? mau makan tai ayam. Ih, jorok banget sih. Kau pergi sana ada tai ayam itu. Ih, jorok banget Ini sih. jorok banget. Makanya nggak ada kalau debat itu benar. Saya sudah benar ini. Kau jelaskan dulu Matius yang tadi. Aku Coba tidak perlu jelaskan baca. Matius 4 nomor 8. Kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, gunung itu beranjak gunung yang daripadamu. paling tinggi, Yesus bisa dicobai melihat supaya Yesus seluruh tahu. bumi beserta isinya. Bisa. Martinus, bisa naik di atas gunung yang tinggi, kemudian lihat semua itu bisa. Tidak bisa. Ladompala. Allah. Bisa. Bisa. Ada di situ gunung, berbicara gunung. Ya, Itu di dalam hubungan kisah baik lagi. Allah. Itu hubungan baik Allah. Lagi Juma. Dan iblis Lagi Juma, membawa sedikit. Dengar. Sabar lagi. Sabar. Nggak ada di Dan bawah ke gunung. iblis membawa Tuhannya Lapolma ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Gunung. Ini gunung. Oros dalam bahasa Yunani. Oros, gunung.
Ngapa nak kulle? Iman tanpa akal adalah gila. Betul. Nggak bisa saudara Polma. Kita mau menegakkan kebenaran harus dengan yang benar, yang rasio dong. Ya kan ya. Katanya dia tadi kalau punya iman sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung. Imanmu sebesar apa? Coba pindahkan gelas ini. Coba kau geser gelas ini. Kalau kamu punya iman. Nih ada gelas iman nih. Tanpa akal Coba gimana geser. mau punya? Coba kau geser ini. Gelasku ini digeser dong. Enggak usah gunung, gelas aja gelas. Imanmu sebesar apa coba? Jangan gabrul di sini. Katanya punya iman sebesar biji sawi bisa pindah gunung. Lah imanmu sebesar apa? Bisa pindah ini enggak? Bisa pindah gelas saya ini. Gabrul doang kau. Jadi Kristen itu hanya bisa dibela dengan suara keras. Ya, bukan pakai ilmu. Penting bisa ngomong asal Karena iman gacor. tanpa Kristen benar. akal. Iman tanpa akal. Jadi saudara Polma, maafkan saya ya sayang. Ini kitabmu yang mengatakan itu. Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kalau Yesus percaya bahwa iblis telah memperlihatkan segala isi dunia, berarti Yesus kena tipu sama iblis. Tuhan kena tipu ini. Atau jangan-jangan penulis Biblemu yang keliru. Enggak kok semua. Enggak kok, Yesus enggak melihat semua isi bumi. Berarti Bible salah tulis ini ya penulisnya. Memang semua Yesus itu melihat semua isi bumi pada saat dia naik ke gunung. Berarti kamu dan Yesus ketipu setan. Karena ilmu pengetahuan, kita mau naik ke atas gunung setinggi apapun, kita tidak bisa melihat seluruh isi bumi. Bahkan orang naik pesawat pun tidak bisa melihat seluruh isi bumi. Makanya selalu kan nilai ukurmu kemanusiaan dirimu, bukan kemanusiaan Allah. Itu gunung berbicara masalah pencobaan. Makanya kalau baca sebenarnya gini, yang lain kalau mau berbicara, yang lain kalau mau pintar baca Alkitab, di Alkitab ada klik kanan, di situ ada terjemahan. Udah double, sudah ada Allahnya, ada juga manusianya, double senjata, harusnya lebih pintar. Aneh, malah double senjata, malah semakin bahlul. Manusia tanpa Tuhan pintar, ini manusia dengan Allahnya lagi malah bahlul. Gimana ceritanya ini? Apa yang ingin kamu jual? Apa kesalahan apa yang? Enggak ada. Orang Kristen tidak perlu jual ayat, tidak perlu jual firman, lah, ini dan buktinya? tidak perlu jual iman. Nggak ada. Ya, kan imani yang bahas saja firman, gitu. Gini. Imani saja. Kau ngomong bahwa Alkitab Kristen palsu. Kenapa kau buka data Alkitab palsu? Karena Kau untuk tunjukkan Alkitab yang membuktikan asli. uang palsu itu palsu, ya uang itu yang harus diuji. Sederhana kan? Iya. Sekarang salah bro. Menguji isi Alkitab yaitu tunjukkan ayat yang asli dari kitab yang asli. Bodoh kau. Bukan uang. Mata uang tidak bisa disandarkan dengan isi Alkitab. Berbicara mengenai Biblemu, ini sudah pasti palsu. Palsu Alkitab. Tunjukkan yang asli. Oke. Sekarang kalau Anda berbicara mengenai yang asli, berarti harus berbicara mengenai original teksnya. Mana original teksnya? Mana? Ada di Mesir. Ada di Kairo. Ada di Mesir. Gampang dong kalau bilang itu. Ada di Inggris, ada di Dubai, ada di Tokyo, ada di Jepang, ada di Ketek. Bambang Nursena yang berbicara. Buktikan. Bambang Nursena yang berbicara. Dia doktor teologi. Kau siapa? Kau nggak sekolah teologi? Kau dari mana? Bambang Nursena yang berbicara. Kau perlu bukti, tanya Bambang Nursena. Ke Bambang Nursena pula. Bambang Nursena mana berani diskusi dengan saya? Bukan mana berani, dia dokter bro. Lu nggak punya gelar. Lah gelar Paulus ada gelarnya nggak? Paulus itu ahli orang Yahudi. Ahli apa dia? Ahli apa Paulus itu? Ahli apa? Oh, dia itu orang Farisi bro. Ya, tahu. Dia itu ahli menurut Taurat. mulutnya. Kok menurut mulutnya? Kamu memang dia udah hidup zaman mengaku dia Paulus. kelahiran Roma.
Roma itu tempat tinggal orang tuanya, dia kawin silang bro. Ibunya orang dia Roma. dia lahir sebagai orang Roma, makanya kau belajar. Dia lahir karena memang lahir di situ. Ibunya orang Roma, bapaknya asli Yahudi. Mana dalilnya? Bapaknya Mana asli Yahudi, dalilnya? mana dalil? Mana dalilnya? Meong. Maka Meong. dalilnya itu hanya di sekolah Meong. teologi. Kau nggak sekolah teologi ya? Makanya kau sekolah teologi ya, biar nggak asbun. Mana dalilnya bapaknya Paulus orang Yahudi? Mana dalilnya? Bapaknya asli orang Israel. Mana dalil? Mana? Petolo-toloi. Oh, toloi. Kau berbicara Mana tidak dalilnya? Bapaknya tunjukkan orang Israel itu yang mana? Dalil. makanya Mana? kamu pakai kan data Alkitab palsu. Tunjukkan yang aslinya. Saya tanya Ya, justru tunjukkan saya aslinya. minta dalilnya mana? Nggak ada dalilnya, nggak ada. Data aslinya ada di Alkitab asli yang kamu punya. Tunjukkan dulu. Ya, saya Ini membalikkan kitabmu, logika bro. kamu dong. Ini Katanya kamu kan orang kitabmu. berakal, orang berbudi, ya kan? Ini Alkitab kitabmu. palsu kok diacak-acak, ayat-ayat palsu kok diacak-acak. Lu kok Itu. diajak, kita cuma membacanya pun. Ya, Kita kapan hanya baca? mengatakan Surat di kabar dalam palsu jangan dibaca. Bible, bumi Surat itu kabar- datar. surat kabar Buktinya palsu jangan Matius 4 nomor 8. Ini bukti. Bukti ini bang. Ini nih Matius 4 nomor 8. Coba kau baca. Jangan kau baca pakai kuping, baca pakai mata. Tak balik kau. Coba kamu baca Matius 4 nomor 8. Saya ingin dengar. Cepat. Natali dibantu bisa datanya Natali. Bisa, Baca bisa, coba. bisa. Matius 4 nomor 8. Coba kau baca. Ya. Kau sebut di situ tidak ada gunung. Apa nggak malu? Bentar-bentar. Ini yang disebut beragama tanpa akal. Paulus itu tidak punya silsilah. Kau bilang bapaknya orang Yahudi. Ilmu dari mana? Polma baca ini Polma. Polma di sini aja Polma, jangan keluar Polma. Kasihan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok capir mana bang? Ini aku di Pekanbaru nih bang. Ini Siap. berbagi pengalaman batin juga kan. Pengalaman batinnya Ya. gini Bang Zuma. Siap. Izin Bang Adi, bisa sebentar dulu Bang ya, diselesaikan dulu sama Polma. Sebentar dulu Bang ya. Lanjut Bang Polma. Udah nggak apa-apa, dia Silakan mau dibaca introduce dulu. Iya. Dan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi. Makanya aku bilang Alkitab ini banyak berbicara Ada tentang gunungnya perumpamaan. ya ternyata ya, ada ya. Gunung nih ya, Iya, oros. betul. Tulisannya gunung, tapi itu Jadi perumpamaan. tadi kamu salah. Tadi kamu salah. Itu perumpamaan. Itu tadi kamu salah. perumpamaan. Lah, makanya kalau baca jangan teks only, cari apa isinya makna gunung dalam Tadi Alkitab. kamu salah. Alkitab Kamu salah ini tadi, bukan kan? kayak kitab-kitab lain. Iya memang. Alkitab Karena ini ini kitab Garambang. Pitikanak-kanai. Lah, kok Garambang kamu baca-baca, kamu oprek-oprek kalau Garambang? Ya sekarang siapa Garambang nih? Jangankan buku begini ku baca, Iya. buku Tata Boga pun ku baca. Buku porno. Ya, kau stensil. itu. Baca bebas Kamu itu sudah kan tahu sama kitab dengan buku Garambang kau porno. baca. Yang Buku bodoh porno siapa ini di bukumu. sini? Mau kutunjukkan, mau kubuktikan bahwa ini Kitab buku porno. Garambang Mau. kok dibaca? Kan yang bodoh di Mau. sini kalian semua nih yang live nih. Mau. Kitab Mau Garambang ku kasih lihat dibaca, kau nggak kalau asli bukumu ini buku dibaca. porno, mau. Ayat-ayat Buktikan palsu bukumu dibaca. ini buku porno, mau. Iya kan? Mau enggak? Saya Bukumu kasih ini tahu buku porno, mau perumpamaan enggak? satu. Malu kan, malu. Ya kau buat kau lah, koleksi kau. Kami ini nggak butuh gitu-gitu. Cerewet dan lihat porno. perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan. Diem dulu, aku lagi baca loh. Aku lagi mengenang masa-masa au-au ini. Diem dulu. Sebentar ia di jalan dan sebentar ia di lapangan. Ya, Dekat itu pujian seketika Amsal ia Soleman menghadap. kepada 600 kunding. Diam. Ya, makanya kalau baca yang Lalu- lengkap. Iya, ini aku mau baca lengkap, makanya diem. Lalu dipegangnya lah orang teruna itu dan diciumnya dengan muka tanpa malu. Berkatalah ia kepadanya,
Aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Dan pada hari ini telah kubayar nazar itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan Masih sekarang mau aku kau datang dapatkan besok. engkau. Sabar. Rungokno iki rek. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku. Istrinya 300, gundiknya 600. Beraneka warna dari masjid. Iya, betul. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Itu nggak ada yang salah di situ. Yang salah di mana? Diem. Itu sanjungan. Fokus. Masa-masa diem dulu Ini nih. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah. Kok saya bersuami? Situ aja kali. Makanya Bang Zuma, aku lagi baca loh Bang Zuma. Oh, sorry. Iya, karena ulangi Bang Zuma kan ganggu kan. Nah, ulangi ya. Ulangi ya guys. Dengerin ini Polma. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, dia sedang dalam perjalanan jauh. Nomor HP-mu berapa, Dek? Itu apa, Bang? Ini apa? Bisa nggak dibaca sama anak-anak ini yang kayak gini? Jadi jangan kau sebut-sebut kitab porno, jangan. Kembali aja di sini di kitabmu tadi tuh. Bumi itu bulat menurut Bible. Iblis membawa Tuhanmu ke gunung. Kasian kali Tuhan diginiin. Atas gunung yang sangat tinggi. Di Yerusalem gunung yang paling tinggi apa sih? Gunung yang paling tinggi di Yerusalem itu apa? Ya? Bukit Golgota. Kan tidak ada itu kau 100 meter tingginya. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Mungkin penulis Bible ini dia pikir yang dunia itu hanya seluas Yerusalem kali ya. Kan Ini kehidupan mereka di sekitar situ. Zaman itu kan kehidupan mereka di sekitar situ. Tapi dia mengatakan ini seluruh dunia. Seluruh dunia itu berbicara penguasa-penguasa dunia. Raja-raja Mesir, raja-raja Syria di pinggir-pinggiran situ. Libanon, Filistin, Palestina, semua di situ. Tapi seluruhnya ini. Iya, semua yang ada di situ bertetangga negara itu. Oh, cuman di situ. Iya. Bagus juga. Lah, bukan bagus juga. Makanya kalau belajar yang lengkap, lagian kok kita palsu kalian baca itu kebodoh banget loh. Di mana Kan di akal situ kalian? dikatakan original teksnya pas kerajaannya itu Basya Sela apa dikatakan? Dunia, kosmos, seluruh kerajaan dunia. Ini senjinya dunia kan? Ini senji. Bahasamu dengan bahasa anakmu pun udah berbeda. Kamu berbicara pertemanan, anakmu berbicara circle. Ini dalil, jangan kau so pintar kalau kau aku tidak so berbantahan pintar dengan isi Bibelmu. Aku tidak so pintar. Itu palsu. Yang kau baca palsu, Bibel palsu. Semua kerajaan dunia. Iya, sampai naiklah dari tinggi buku pinggir ya. Waduh. Biar kau makan amlodipin nanti habis ini, karena darahmu tinggi. Aku pancing terus kau sampai darah tinggi. Sampai pecah pembuluh darahmu. Kau dari tadi tertawa? Aku tahu. Kau tertawa menutupi hatimu yang panas. Ini dikatakan seluruh dunia. Iya, seluruh dunia. Maksudnya kalau seluruh dunia itu apa? Wah, apa aja yang terkandung dalam pikiranmu? Berarti termasuk Indonesia? Apa aja yang terkandung dalam pikiranmu, itulah isi dunia. Dari Yerusalem termasuk Indonesia gitu? Sekarang masalah Indonesia tercatat dalam Bibel palsumu itu. Nah, ya kan? Ini Bibelmu ini. Wartawannya mengatakan. Kamu yang bilang itu Bibel palsu. Itu ya kamu yang bilang Bibel palsu. Oh, sekarang pantasan isinya kayak begini. Nah, ternyata kenapa kamu baca palsu. isinya kayak begitu, Bibel Baguslah, palsu. baguslah kalau kau sudah akui Ayat baguslah. palsu kenapa dibaca? Yang bodoh kan kalian semua nih.
Yang bodoh kan kalian semua nih sih. Membuktikan ke dunia bahwa ini palsu, makanya dibaca. Itu palsu. Nah, kalau palsu kenapa dibaca? Kenapa Ya, nggak dioprek-oprek? apa-apa. Emang kenapa? Emang ada larangan? Ya, itu. Nah, kalau memang itu palsu, ngapa kita baca? Kita tahu uang palsu, Iya. ngapa kita pakai? Iya, karena Logika kitab ini apa yang kembali? dipakai memurtadkan Uang itu banyak udah tahu orang. palsu, kita pakai ke warungnya, Karena kita kitab dibaca ini yang orang. dijual Kanan. oleh para misionaris. Mau dijual penulisannya dia, kok nggak ada yang repot? Repot dong, karena dia menggunakan cara-cara tipu untuk memurtadkan orang. Mau dia tipu orang pun nggak ada yang kok repot. Hah? Mau dia tipu orang kok nggak repot. Ya saya harus repot dong. Umat saya, gimana? umat saudara saya Coba dimurtadkan. pakai uang palsu kalau nggak ngana digebuki orang. Gimana ceritanya nih? Nggak ada ceritanya. Aku cuma membalikan akal busukmu aja sesuai akalmu Kok itu. akal busuk? Kamu yang katakan kitabmu palsu, kau larang orang baca. Aku nggak bilang kitabku palsu. Yang bilang kitab itu palsu kan kamu. Dari Di mana semua saya katakan zoom-zoommu palsu? itu. Kapan Dari saya semua katakan videomu, palsu? Kapan? dari semua YouTube-mu, dari semua debatmu. Kapan saya katakan Dari palsu? semua Kapan? debatmu. Saya mengatakan ini bukan firman Tuhan. Nah, ya kalau bukan firman Tuhan, kenapa kamu baca? Lah, emang kenapa? Buku-buku lain aja aku baca. Nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Bacalah sesuai dengan imanmu. menurutmu Itu nggak ada gunanya, bro. Itu nggak ada gunanya. Sama kayak uang palsu yang kamu bilang tadi. Uang palsu Buktinya nggak ada banyak gunanya. orang yang tadinya Uang palsu murtad tidak kembali akan ke berguna, Islam bro. setelah saya jelaskan Coba kamu ini pakai buku. uang palsu ke warung tetanggamu, kalau nggak kamu dibacok, bro. Parah. Kalau ada deh. uang palsu beredar, saya sampaikan kepada orang banyak, ini loh tanda-tanda uang palsu. Jangan Iya. dipakai ya. Kalau Iya. ada orang datang, Iya. Assalamualaikum. Iya. Lihat wajahnya orang Indonesia Iya. pakai bahasa Ibrani, itu palsu. Ngana harusnya berbicara ini, jangan di online, jangan di Itu medsos. palsu. Ngana berbicara Kemudian dia tunjukkan bawa data. buku, Ngana dia pergi bawa ke Kemenak, kantor Kementerian buku Agama. dari Yunani, ada kata Ngana Allah di berbicara, dalam, itu agama palsu. Saya jelasin dong, dari sekarang kan dijelasin, itulah gunanya sosmed. Supaya orang Islam itu tidak mudah dimurtadkan sama orang yang jual agama yang diwariskan penjajah. Begitu, Bos. Tadi kita bahas di sini tentang bumi itu bulat atau datar. Al-Quran bulat, Bible datar. Kenapa kamu naik kejang-kejang? Buktikan aja. Tidak, Bang Suma, di Bible itu bumi itu itu bulat. Mana dalilnya bumi bulat di dalam Bible? Duh, Ngana tadi bilang bumi bulat. Ya, Al-Quran saya itu yang mengatakan. Sekarang Biblemu mengatakan bumi datar. Ya jadi gini Ngana percaya palsu kah? Lah Kan ini Ngana bilang itu Ini palsu. sudah palsu ini dengan sendirinya. Masa bumi bulat datar? Ini sudah palsu dengan sendirinya, memperlihatkan kepalsuannya. Maka Nggak aku kasihan mungkin. baru ngeliat kau ngoprek-ngoprek ayat palsu. Tidak Ini semua mungkin, tertipu ini juga. firman Ini. Tuhan. Tuhan itu Yang maha ikut- tahu, dia yang menciptakan yang ikut bumi. online itu Nggak kena mungkin dia tipu-tipu kau semua mengatakan ini. bumi itu datar. Semua yang online ini kena tipu-tipu kau semua ini, akal busukmu. Ini yang Orang menipu ayat nih. palsu Kalau dibaca-baca. ada orang yang mengatakan bumi bulat berdasarkan Matius 4:68, berarti orang itu orang gila. Sekarang kutanya samamu. Matius 4:68, bumi datar atau bumi bulat? 40 hari. Konteksnya bukan soal bumi. 40 hari dia berpuasa dicobai. Makanya kau baca lengkap dari atas sampai mau di atas bubungan bayat Allah, mau di atas gunung. Matius 4 nomor 8. Iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Naik ke gunung. Naik ke gunung, tujuannya naik ke gunung apa? Untuk melihat semua kerajaan dunia. Ternyata semua kerajaan dunia Yesus lihat setelah naik ke gunung. Berarti menurut ini kesimpulan sementara bumi bulat atau datar? Itu yang berbicara naik ke gunung, dia tawarkan kerajaan atau gunung atau bumi datarnya? Yang ditawarkan Naik ke iblis atas kerajaan gunung. atau buminya? Yesus naik ke atas gunung, melihat semua Diperhadapkan isi apa? bumi. Ya, yang diperhadapkan isi bumi, ya. Pertanyaannya, Yang ditawarkan iblis apa? Coba baca lengkap. Yang ditawarkan iblis apa? Pertanyaannya, kondisi Di situ iblis cerita yang nawarin dibangun apa? oleh pengarang Matius ini, kalau kita teliti dengan sains, apa yang dilihat oleh Yesus adalah seluruh permukaan bumi. Pertanyaan saya, ini datar atau bulat?
Kalau bulat ya dia jungkir-jungkir balik Bang Zuma untuk ngelihatnya. Udah salah aja bang, jangan dipaksakan benar. Jangan kau siksa dirimu kawan. Sesuatu yang salah. Salah Bang Zuma, mungkin nanti ke depan bisa direvisi lagi. Kan begitu. Apaan kau mempertahankan sesuatu yang salah? Bilang aja kemungkinan ke depannya mungkin diperbaiki. Mungkin salah terjemahan, original teksnya mungkin kayak begini Bang Zuma. Akui dong, karena kita disajikan dengan Bible yang terjemahan. Makanya bisa direvisi kan. Makanya saya sering katakan, Bible yang ada di Indonesia sekarang ini, karena dia terjemahan, bisa direvisi, bisa dikoreksi. Sementara firman Tuhan tidak bisa direvisi, tidak bisa dikoreksi. Berarti ini sama dengan bukan firman Tuhan. Karena bisa dikoreksi, bisa diperbaiki kawan. Jadi jangan egois lah. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Mungkin ini Bang Zuma keliru kali terjemahannya. Nanti diperbaiki lagi ya. Yang ditawarkan adalah Kau mau apa? Kau mau ngomong apa? Ini kita berbicara bumi ini bulat atau datar berdasarkan Matius 4. Makanya kalau baca teks yang lengkap, iblis tidak menawarkan bumi, iblis menawarkan kerajaan dan kemegahannya. Kalau iblis menawarkan bumi, tapi jangan bumi bulat. Pertanyaan saya, iblis bumi menawarkan datar kerajaannya atau bulat menurut Bible? Loh, saya nggak mau jawab. Karena yang kamu baca sudah salah. Yang kamu baca sudah salah. Iblis menawarkan kerajaan dan kemegahan, bukan menawarkan bumi. Oke, saya salah. Sekarang pertanyaan saya, Bible menjelaskan bumi bulat atau datar? Bulat. Mana dalilnya? Cari sendirilah. Saya nggak mau cari. Terus aku nggak mau cari. Kau mutar-mutar mulutmu berbusa kayak peminum palmo di sini? Aku nggak mau cari dari kitab palsu yang kau bilang. Aku nggak mau menunjukkan ayat palsu. Saya melihat kamu itu gila, capek campur mabok. tunjukkan ayat palsu. Mabok kamu itu, sudah gila mabok lagi. Iya kan? Capek kita nunjukkan ayat palsu. Ngapain orang kita palsu? Apa sih orang ini? Saya minta kitabmu itu menjelaskan bumi ini bulat atau datar atau segitiga. Kalau aku bilang itu kitab palsu, nggak usah dibaca bro. Capek kita bahas itu. Berarti karena kamu tahu kitabmu palsu, kamu malu? Enggak, aku mengikuti logikamu aja. Aku mengikuti akal bulusmu aja. Ya udah, kalau kau ikuti aku, berarti kamu harus mengakui memang palsu kitabmu. Iya. Kitab Kristen itu palsu kan karena logikamu, iya kan? Lah kalau menurutmu asli? Nah, aku nggak bisa buktikan bro, karena aku belum melakukan investigasi belum, kan? Oke, sekarang saya tanya samamu, firman Tuhan bisa nggak dikoreksi? Terjemahannya? Enggak, firman Tuhannya. Firman Tuhan bisa nggak dikoreksi? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Terjemahan bisa nggak? Bisa, karena bahasa berkembang. Nah, berarti terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Orang harus diartikan ke terjemahannya bro. Pertanyaan saya ulang lagi ya. Nah, sekarang gini, firman Tuhan itu bisa nggak dikoreksi? Nggak bisa. Terjemahan bisa nggak dikoreksi? Terjemahan bisa dikoreksi bro, karena harus mengikuti perkembangan berarti bangsa. Terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Gini bro, pengertian itu harus sampai kepada setiap generasi. Bukan itu, Cak Wiwi. Yang kutanya, terjemahan itu bisa nggak dikoreksi? Terjemahan bisa dikoreksi lah. Firman Tuhan bisa nggak dikoreksi? Oh tidak. Kitabmu terjemahan atau bukan? Terjemahan. Berarti kitabmu ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Berarti yang menerjemahkan Tuhan. Lah, masalah kan kitab firman yang saya baca kan belum tentu sama pandangan Anda sama.
Ya kan? Loh, sekarang permasalahannya kau katakan firman Tuhan tidak bisa dikoreksi. Terjemahan Firman bisa Tuhan dikoreksi. tidak bisa dikoreksi. Terjemahan bisa dikoreksi. Terjemahan bisa dikoreksi. Ya, karena satu titik pun dari bahasa Terjemahan Ibrani firman Tuhan pengertian. atau bukan? Terjemahan Terjemahan firman bukan Tuhan atau bukan? Terjemahan firman Berarti Tuhan. kitabmu yang terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Gila kau kan? Kok gila? Gampang aja, Bro. Kitabmu Aku bilang terjemahan gampang atau aja. bukan? Kitab kami terjemahan. Bisa dikoreksi. Lah, bahasa kan berkembang, Bro. Iya kan? Bisa dikoreksi. Iya, bahasa berkembang. Kalau Bisa saya bilang dikoreksi. bahasa berkembang. Bahasa berkembang, Bro. Bisa dikoreksi nggak? Bisa. Bisa dikoreksi tidak? Bisa. Bisa. Firman Tetapi Tuhan tidak merubah bisa konteks dikoreksi aslinya. nggak? Tapi tidak merubah konteks aslinya ya. Firman Tuhan bisa dikoreksi nggak? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau Iya. seluruh bahasa di atas muka bumi ini mengalami perkembangan, firman Iya. Tuhan bisa nggak dikoreksi? Nah, sekarang, Bro, untuk satu negara aja terjemahannya banyak Alkitab. Enggak, King firman James Tuhannya ada. yang kumaksud. Iya, King James Silakan ada. aja seluruh Versi ini bahasa ada. di atas muka bumi silakan mengalami kemerosotan atau perkembangan. Silakan aja. Yang saya tanya firman Tuhannya Iya. bisa dikoreksi atau tidak? Oh, tidak bisa dikoreksi, Bro. Bisa. Tidak bisa dikoreksi. bisa dikoreksi. Terjemahan bisa dikoreksi. Bisa. Terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Gini, Bro, terjemahan itu tergantung bahasanya. Iya kan? Kayak pakai bahasa orang Bugis tadi Saudara, kayak nah. jangan kamu sakit hati kalau kebenaran itu diluruskan supaya enggak bisa dibengkokkan. Enggak, Bro. Enggak gini, Dengarkan Bro. saya. Kamu yang Firman capek meluruskan Tuhan kitab itu- palsu. Ya, Kamu yang capek betul. meluruskan kitab palsu. Karena yang punya Akalmu kitab kan sudah tidak berbicara kitab berakal. palsu. Ya. Kamu sendiri yang mengakui barusan firman Tuhan tidak bisa dikoreksi. Terjemahan kitabmu bisa dikoreksi. Berarti kitabmu bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sama dengan tidak bisa dikoreksi. Kitabmu Bahasa bisa berkembang. dikoreksi. Ya. Sama dengan kitabmu bukan firman Tuhan. Lagian kamu pun capek-capek bahasa yang bukan firman Tuhan, Bro. Ya memang saya capek karena Iya, lawan saya iya tidak kan? berakal, Lah. berotak tapi tidak berakal. Lah. Bedakan yang berakal dengan yang cuman berotak, itu beda. Kalau orang kalau- yang cuma berotak bisa akal-akalan, tapi orang yang berakal akan mendudukkan perkara benar adalah benar. Iya, itu kami. Sedangkan yang Berbicara Anda iya di lakukan atas ini iya. ingin menipu. Sedangkan yang Anda tipu adalah diri Anda sendiri. Kitab saya sudah mengatakan karakter Anda loh. Orang kafir itu gemar kali nipu diri sendiri. Kalau semua bisa dimasuk akalkan, Tuhan udah gagal jadi Tuhan. Saya kasih tahu sama kamu. Justru Tuhan Dia sudah menciptakan gagal akal jadi Tuhan kalau semuanya supaya masuk akal. manusia bisa menemukan Iya Tuhan. kan? Paham kan? Menemukan Tuhan itu tidak ditemukan dalam akal. Menemukan kamu Tuhan rusak. ada di dalam hatimu. Ya. Kamu rusak berarti. Tuhan itu hanya tidak masuk bisa. akal. Tuhan itu tidak masuk akal menurutmu? Oh iya. Gila kau berarti. Lah, kalau semua masuk akal, Bro, dia udah gagal jadi Tuhan. Kenapa bisa? Lah ya. Semua Kenapa kita bisa? bisa ngerti. Ya dia udah gagal jadi Tuhan. Lah sekarang tergantung. Kamu mendudukkan Kok Tuhan itu tergantung? sebagai apa dulu? Lah, aku ngikutin akalmu aja. Nggak cuma bisa kau ikuti akalku, nggak aku bisa kau ngikutin ikuti logika akalku. aku. Kalau Akalku ini segala IQ-nya pun tinggi kita di atas bisa. 500. Kamu cuma luar 3. biasa. Yahudi aja cuma 200, Bro. Nah, itulah Ah. hebatnya. Itulah Oh hebatnya. iya. Waduh, luar biasa. Nah, itulah hebatnya. Orang Makassar, Oh hebat. Akal di atas Orang Makassar 500, makalahnya ya. contoh. Nah Waduh, sekarang iya. permasalahannya, kalau Anda mengatakan Tuhan tidak bisa masuk akal, pantas aja Tuhanmu itu tidak masuk akal. Tuhan mati, Tuhan digantung, Tuhan ditampar, Tuhan jadi maya, Tuhan dikubur. Pantas aja. Ngana hati-hati, Jo. Pantaslah kau Ngana jadi hati-hati Kristen. berbicara Pantas. malam Saya ini, ya. tepuk tangan dan kasih penghargaan untuk Anda. Ya. Pantas kamu menjadi Mencela. Kristen. Ya, ini aku karena suka dari ternyata Jumat. Kita Tuhan pancing darah Anda tingginya naik itu dia. tidak masuk akal. Iya, Lalu buat sampai apa pecah pembuluh akal Anda darahnya. itu? Aku memang
Lalu buat apa akal Anda itu kalau tidak bisa Cuma, menemukan Tuhanmu? kalau kau bilang kami kafir, ya udah nggak usah berdebat kau sama orang Paulus kafir. yang mengatakan kamu kafir. Ini yang kita cari dari Juma. Dia naik darah tinggi, makan amlodipin, ya kan? Galatia 2 nomor pecah 14, pembuluh darah, orang yang ya tidak kan? bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kaulah itu. Paulus yang mengatakan itu, nggak usah bro, kau bukan berdebat saya. kau sama orang kafir. Paulus yang mengatakan Kristen itu orang kafir. Paulus, Galatia 2 nomor 14. Yes. Kau tarik. Baca. Kau tarik lagi ke Alkitab. Lah, Paulus yang duluan kan, katanya Apaan kita kau tarik ke duluan, Alkitab? Al-Quran belakangan. Berarti yang duluan mengatakan Apaan kau tarik Kristen ke- kafir Paulus, bukan Al-Quran. Ini Gitu loh, aja Bang. kawan. Eh, Perhatikan Emi. gimana ceritanya? Aku bacakan Galatia 2 ya. Galatia 2 ini Ngapain kau tarik Alkitab? Udah kau kata-katain Alkitab. Ngapain kau tarik Alkitab? saya tarik Ngapain, Bible coba? ini Itu untuk ayat menampar palsu jangan dibaca. mukamu bahwa Itu ayat palsu jangan dibaca, Yang pertama kali mengatakan kafir kepada orang Kristen itu Paulus, bukan saya. Siapa Di mana yang bilang? Paulus Kau mengatakan Kristen itu kafir? Kau Galatia 2 teruskan. nomor 14. Kalau kau teruskan berarti kau Kristen. Saya bukan Salah, Kristen, ya. amit-amit, kau. amit-amit sampai kiamat. Tidak mungkin saya Kristen, tidak mungkin. Ya ngapain kau teruskan kata Apanya? Paulus? Apanya? Orang kafir. Tadi kan Kata-kata saya Paulus. mengatakan mengenai kafir. Saya katakan samamu, manusia pertama yang mengatakan Kristen itu kafir adalah Paulus. Siapa Dalilnya bilang? Galatia 2 nomor 14. Baca Saya di mau tanya. situ. Juma. Juma. Baca. Nah, Baca mana dalil. dia coba udah pergi. Naik darah tingginya ya. Baca Minum dulu dalilmu. amlodipin itu naik. Baca dalilmu tuh, baca. Matamu sudah buta, itu saya masih ada. kafir. Kau kata-katain Kamu yang Alkitab. tensimu naik. Kau nggak lihat saya masih ada di komal. Ini. Tensimu Ini, naik. Matamu ini sudah aku menjadi senang apa? dari Juma Putih ini. semua hilang hitamnya. Aku yakin malam ini. Ini saya masih ada di sini. Kau bilang nggak ada. Matamu buta rusak gara-gara tensi 500. Kau cuma mencari fanatik kau, fanatik Apa? penontonmu. Kita berdiskusi, Kalau main Bu. bola, Ini kalau main bola berdiskusi. enak fanatik. Ini main berdiskusi. agama kau fanatik. Kau Ini berdiskusi, bernaik kau Bang. ilmu ya. Ini berdiskusi. Aduh, Juma. Jangan nangis Mencari- dong, jangan nangis. Tuh, mencari baca fanatik tuh, kau cuma. baca. Saudara Paul mau Ya baca. udah sumbang kalian koin itu sama si Yang Juma itu sumbang. menyebut Kristen pertama kali kafir ini siapa? Yo Sekarang aku baca tanya. baca Ya, Tabrak Bible terus. Musuh aku baca terberatmu Bible. adalah Biblemu. Gini, saya tanya bro. Hukum Apa Taurat yang kau terbagi tanya lagi berapa? itu kitabmu? Akui dulu Ya. bahwa yang mengatakan pertama kali kafir kepada Kristen adalah Paulus. Akui dulu. Nih, ini kan untuk orang Yahudi bukan orang Kristen. Siapa Baca dong, bilang? jika engkau coba. seorang Yahudi, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir. Orang Yahudi bukan untuk orang Kristen, baca dong. Sekarang yang hidup secara kafir ini siapa? Dan bukan secara Yahudi. Bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara kamu Yahudi? balikan isi ayat. Hei, Kamu balikan isi ayat salah. saya baca terus ini. Dan bukan secara Yahudi. Bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang hidup tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Berarti hidup orang yang tidak bersunat bukan hidup secara Yahudi, tetapi hidup secara kafir. Siapa yang hidup tidak bersunat? Siapa? Karisteng. Coteng. Berarti yang mengatakan hidup secara kafir di sini siapa? Paulus. Musuhmu Bibelmu, Bang. Tanya Dosma itu, Dosma, jangan kau bersunat. Enggak, itu perdebatan Paulus kepada ahli Taurat. Iya, yang Makanya tidak muncul bersunat tulisan ini. itu. Kutanya dulu, yang tidak bersunat ini hidup secara kafir atau hidup secara Yahudi? Secara Kristen. Bagus, pintarnya kau. Iya, secara Kristen. Berarti yang tidak bersunat ini secara Kristen atau secara Yahudi? Aku udah bilang kalau kau baca ayat Jangan kau sepenggal. pakai jurus begitu, saudara. Tadi aja di Matius 4 kau bilang Itu tidak ada kata perdebatan. gunung. Malu nggak tuh? Ya kau baca Bible. Kalau kau baca Bible, saudara, kau pakai ini. Nenek lu kiper tadi aja Iya. Matius 4 kau bilang tidak ada kata gunung. loh. Nenek mulu kiper lah. Ya, nggak usah malu-malu kalau kau belajar Bible sama Bang Suma. Nggak itu usah malu-malu. perdebatan Paulus kepada Tidak perlu orang kau bayar Yahudi. perpuluhan, kawan. Gratis sama Bang Suma belajar. Gratis.
Aku belajar sama kau, makin tersesat aku jalannya. Loh, gimana ceritanya kau tersesat? Loh, Bible iya. saya jelasin samamu kok. Sekarang kau Paulus punya yang penganut mengatakan, berapa? di sini hanya ada kau dua. punya umat Hidup berapa? secara Yahudi atau Iya, hidup aku secara mau belajar, kafir. tapi kau punya umat tidak? Kau punya umat tidak? Galatia 2:14, hidup aku mau secara belajar. kafir adalah hidup tidak bersunat. Sekarang yang hidup tidak bersunat siapa? Yahudi atau Kristen? Kristen. Berarti yang kafir di sini siapa? Setiap Iya, Kristen lah. salah kau baca. Itu makanya baca. Itu perdebatan Paulus kepada ahli Taurat. Sekarang ada dua, cara Yahudi dan cara kafir. Makanya, Cara Yahudi yang aku bilang sama bersunat, Islam yang lain, kalau cara kalian mau yang pintar baca tidak kitab, bersunat jangan ini ikuti cuma. adalah cara kafir. Orang Kristen bersunat nggak? Kagak. Berarti yang kafir di sini yang adalah orang yang tidak bersunat. Susah kali. Bible sendiri nggak paham. Suruh Dosma naik ke sini lah, biar ku ajarin Bible. Sakit hati kali pendebat Kristen yang tidak ada yang menang diskusi. Ini bukan soal menang kalah, bro. Menang kalah pun kita nggak dapat apa-apa di sini. Oh, dapat dong. Woi Bandi, ngapain Ya. kau turunkan? Nggak tahan kau dengar si Juma sama Aku tahu kau dapat dua. Orang bisa diwaraskan dari kegilaan panjang. Kamu itu seperti penjual obat. Udah Bang Polma. Berkeluar terus nyari duit receh di begini Bang kan Polma. itu. Aku ngerti cuma. Bang Polma udah Iya kan? Bang Polma. Dia mencari fanatik dia ini, fanatik sama Dan seagamanya. awal lama macing asal naik lu darah tinggi di mana? Asal tormito di mana? Enggak. Iya kan? Aku dilawan Juma dulu. Aku dilawan Juma. Oke, Iya. berbicara sudah. Halo Ma Isila, halo Ma. Mana baju darah tinggi asal tormito di mana? Tor mati. Mati namanya. Kemana Juma ke Samosir kau? Kayak mana orang Batak Juma? Mantap-mantap kan orang Batak Juma kan? Iya. Jangan kau bawa suku, Bang. Enggak, kau udah pernah ke Samosir, ya kan? Emang kenapa? Kalau saya Ya, ke kemana Samosir, orang Bataknya? itu kan tanah umat Mantap-mantap Islam kan, juga. keren-keren kan? Berotak kan? Tanah yang Iya. diperjuangkan umat Islam untuk merdeka dari penjajah Belanda Portugis. Jadi Berarti masuk kau ini ada belajar kue kami apa? Portugis. Enggak, aku tertarik dengan Mana kau? Pejuang Batak Ayo, pun ayo banyak kita diskusi, berdarah. yuk, diskusi, tidak usah kayak gitu kali. Iya. Banyak Panak juga juga ada tinggi dan juga ingat seperti Bang, itu, Imana. Batak itu bukan semuanya pemakan babi, Batak juga ada Islam. Oke? Ya, masuklah Nggak usah kau kebawa suku, jangan kebawa Batak suku, Sidik Tuan, jangan. biar tobat kau. Masuk kau ke Batak Kalau Sidik saya Tuan. tidak tobat, saya sudah jadi Kristen. Karena saya tobat lah itu, makanya saya tidak jadi Kristen kayak kau. Karena Yesus cuma tidak kau Kristen, Yesus Islam itu Sidik Muslim. Tuan lebih berakal kami. Cuma Debi Abbas titip salam sama kau karena kau punya marga sama Abbas sama dia. Debi Basir. Ya, salam Iya balik. kan? Nah, iya. Kebetulan dia udah banyak khotbah di gereja-gereja. Mungkin Ngana nanti bisa jumpa dengan dia, Ya, silakan. Ya. Ini kan cara-cara kalian kan gini, cara-cara kalian kan gini. Iya. Kau bilang belum kafir sama kami. Teman-teman Kristen biasa ada, sih cuma ngomongnya. itu kerjaan kamu. Kalian kok keserupan sih, keserupan. Kalian Kebetulan orang dia Kristen orang loh banyak di Makassar sini sih. ngomong satu-satu. Debi Basir Abbas kebetulan dia orang Iya. Makassar. Iya. Tabiat orang kafir itu kan sama seperti setan, suka kamu klase, suka Oh iya, tipu-tipu. baik-baik kau. Suka kamu Mana klase. juga darah tinggi dan cuma lanjut. Asal tormito di mana? Tadi pakai kopi Keroyok, apa, keroyok, pakai asal tormito darah tinggi nih. Wah, itulah Kristen pakai jilbab, pakai mukena. Ada kafir kami. Bible-nya dianggap-anggap dimirip-miripkan seperti Al-Quran. Tuhannya disama-samakan dengan Tuhannya umat Islam. Badak Woi bro, kau bilang kau bilang satu-satu, coba binsar dulu dulu. marga. Coba sedikit yang agak menguasai Bible. Ayo diskusi dengan saya. Binsar dulu, Jangan binsar keserupan dulu, lah. binsar dulu. Ini bukan kandang babi ya. Ini bukan kandang babi. Jangan-jangan Diskusi aja yang baik. Jangan samakan kandang babi yang di belakang rumahmu itu dengan di sini. Silakan. Alah kayak gitu kau bilang di belakang rumah kami. Apa yang masuk kau? Udahlah satu-satu Orang ngomongnya. Kristen ada kandang Satu-satu. babinya. Malu rupanya kau. Baru kandang babi lah. Di dalam tubuhmu itu banyak daging Siapa babi pun. bilang? Siapa bilang? Kau malu? Kau malu dibilang banyak kandang babi, sedangkan di tinggi tubuhmu itu ada babi. Kau ke tanah Batak Di Samosir. dalam Kenapa tubuhmu ngomong kau itu gitu? daging babi banyak. Pergi kau ke Samosir kenapa? Apa
kayak lah gitu sama pergi sama masyarakatnya. Samosir. Ngapain saya ke sana? Lesi hutang, biarkan saya dulu. Ada video Gini. mau pergi gua ke Samosir. Gimana ya Kenapa kau? rupanya? Saya besok ke sana Ngapain lagi. Ada orang Islam di sana yang dihamili Ngapain? sama orang Gak Kristen. keluar-keluar kau. Kok kenapa? Orang Islam Ada dihamili kandang sama babi orang ya, Kristen, habis itu di sana apa? Kor-kor Diapain di sana? kau. Hah? Diapain di sana sama Kor-kor orang kau. Kristen, orang Islam itu diapain? Dihamili, habis itu diapa? Nah, udah nggak usah Disedap. kesana. Juma. Asal kau tahu disekap. Juma, metode ini Agamamu itu Tak aneh. simpan diri matematika kan. Teman-teman, udah Hamilin dulu. orang, habis itu disekap. Orang mau pulang kembali ke orang tuanya disekap. Itu Udah, fakta udah. itu. Itu agama apa itu kayak gitu agamamu? Diskusinya jangan ke sana. Salahnya kau bilang kami punya Ya kandang makanya jangan babi kebawa terus. Samosir. Jadi ngapain kau bilang kami punya kandang babi? Lah, orang Kristen memang enggak punya kandang babi apa? Semua gitu. Juma, Tidak semuanya. kau tahu Juma, yang kebanyakan Yang tidak ada duitnya enggak? Yang tidak suka makan babi enggak? Gimana ya otaknya ini? Alergi kau rupanya disebut punya kandang babi. Malu kau. naikkan darah Tiap hari kau tingginya si makan Juma. babi. Naikkan si darah kawan tingginya si dia. Juma. Mas, ini yang naik ke sini ini manusia apa binatang sini dari tadi kok nggak bisa gantiin ngomongnya. Heran deh. Bilang ada kandang babi kami. Kalian kenapa sih kan Gimana rebutan kau? ngomong Ya, kenapa? satu-satu Saya gitu kalau loh. disebut ada kandang ayam, enggak apa-apa. Saya makan ayam. Kau makan kami- babi dibilang ada kandang babi Kami marah. beradat kami kawan. Kami beradat. Kau adat masa kasar kau kan. Jadi masuk kau apa? Maksud saya orang Kristen itu Nggak pelihara masuk kau babi, apa? ada kandang babi. Marga kami ada kawan. Hah? Kau bilang kafir kami. Jadi nenek moyang kami kafir. Makanya saya dulu yang jawab, Itu Les. Paulus tadi berkata Iya Galatia nenek 2 moyang kami kafir. nomor Makanya Makassarmi 14. itu kayak mana Makassarmi itu? Kami orang Batak. Kenapa rupanya kalau kau orang Batak? Ya, oke, udah Hebat mereka kau gini kalau kau Bang orang Juma. Batak rupanya. Gini, udah ada Bang Juma. Aku mau sungguh bernarasi. Gini, teman-teman Kristen, dengar dulu, teman-teman Kristen, kita harus bangga dan senang dikatakan kafir karena apa? Bagi mereka kan kafir itu menolak Allah dan nabinya. itu pintar. Benar lah. Pintar. Aku gini Bang Juma, gini lawan Bang Juma itu gampang kok. Saya sangat terhormat dikatakan kafir karena apa? Saya menolak Allah Subhanahu wa taala itu Allahku. Betul. Dan Nah, ini menolak yang benar nabimu ini. itu, dan menolak nabimu itu. Ya. Menolak nabimu Nah, itu itulah seperti makanya kamu imanku. disebut Jadi, saya kafir. senang kafir. Iya, Kafir betul. itu Saya diam dulu kau Juma. bukan kehormatan sesuatu dikatakan yang saya buruk. Kafir Gitu. itu artinya Jadi- menutup diri Kau dari diam dulu, pencipta Ya, langit dan jadi nggak bumi usah dan Nabi berbesar hati ya, Muhammad. teman-teman Itu kafir Kristen. itu. Nggak usah Bo. berbesar hati. Demikian tadi kamu sini ya. Dan dimana orang-orang kafir ini ketika mereka membuat fitnahan, lalu fitnahannya itu dipatahkan, lalu mereka mencoba untuk mengada-ada, kamu sini. Karena memang tujuannya untuk menghina, untuk mencaci maki, ya, datang dengan kebencian, maka sekalipun kita jelaskan dari ayat per ayat dari apa yang menjadi asbabun nuzul di dalam Islam ketika perjalanan hidup Nabi, mereka pertanyakan ya, ketika menikahi Aisyah, ibunda Aisyah, dan bagaimana Nabi itu berperilaku, ya. Biar kita jelaskan dari ayat per ayat, dari asbabun nuzul segala macam, sebab musabab, ya, ketika itu terjadi, biarpun kita jelaskan sampai berbuih-buih, mereka tidak akan pernah mempercayai itu, karena memang mereka datang bukan dengan keilmuan, bukan ingin mencari tahu, melainkan dengan kebencian, sehingga ketika kita sampaikan berbuih-buih sekalipun, mereka tetap tidak akan beriman dan tetap cenderung menghina. Itulah perilaku orang kafir, ya. Jadi jangankan orang-orang kafir saat ini yang sesungguhnya mereka tidaklah hidup pada zaman Nabi, ya, tidaklah hidup sesama dengan Nabi. Orang-orang terdahulu saja yang hidup sesama dengan Nabi saja, mereka orang-orang kafir acap kali menghina-hina baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Padahal dengan jelas, dengan nampak nyata bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sebuah kebenaran yang datang dari Allah, yang dimana Allah pun ridha. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير
سبحان